تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pertanyaan bagus sebenarnya ya. Sebab kebanyakan yang sekarang ini orang belajar ya cuma menghadiri majelis-majelis umum saja. Sekarang orang yang mau belajar ilmu, apakah dia harus datang ke universitas, ke pondok pesantren, harus duduk? Bagaimana kita bisa belajar ilmu itu dengan menghadiri majelis-majelis saja? Pada dasarnya ilmu itu memang harus duduk kepada guru yang memang memfokuskan dirinya mengajarkan seluruh cabang ilmu. Iya. Kita kan kalau datang ke guru itu, saya misalnya pergi berguru ke guru saya di selatan Saudi sana, sudah meninggal, Allah yarhamu, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ada di sampingnya berdekatan desa, namanya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Ini dua ulama ini, kita datang bawa buku apa saja. Kamu mau belajar apa? Oh, buku ini, silahkan baca. Kita baca, bawa buku apa saja. Kita baca, dia terangkan isi buku itu. Iya. Dia terangkan isi buku tersebut. Dia tidak hadirkan sebelumnya, tapi langsung dia terangkan. Nah, ini baru ulama namanya, ilmunya itu di mana? Di dadanya. Iya, dia bisa menerangkan apa saja sudah siap. Jelas ya? Jadi kan metodenya seperti itu. Datang kamu, ya, biasanya si guru memeriksa dulu muridnya. Kayak Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, seorang ulama ahli hadits di negeri Yaman di masa yang telah lalu. Beliau ini datang kepada guru, ingin belajar ilmu nahwu. Kata gurunya, kamu mau belajar apa? Katanya, saya mau belajar kitab Qatrun Nada. Baik, kamu sudah pernah belajar sebelumnya? Kata Syekh, saya belajar sedikit. Maka Syekh Abdurrahman bercerita, gurunya ini berkata, kalau gitu baca. Ya kelihatannya gurunya itu pengen baca dulu, begitu tampak kesalahan-kesalahan dia membaca, nanti diluruskan. Setelah itu nanti beliau akan beri nasihat, kamu bagusnya jangan baca buku ini dulu, baca buku di bawahnya lagi. Gitu kan? Tapi ternyata beliau ini setelah beliau baca ke gurunya, bagus bacanya, kata gurunya, enggak, kamu ini enggak benar belajar sedikit, kamu belajar banyak, kata gurunya. Jadi guru itu bisa mengukur murid itu tingkatannya. Dia perlu diajari apa? Dari mana dia belajar? Itu asalnya. Ya kalau seorang murid datang kepada guru, dia ingin belajar, maka guru akan berkata, kamu baca buku ini. Silakan. Besok kamu datang baca buku ini. Asalnya begitu. Tapi sekarang kan kita jarang dapat guru yang seperti itu. Ya kan? Nah, gurunya itu biasanya dia ikut kepada sebuah program yang sudah tertata kalau di masa kini. Apakah dalam bentuk universitas, dalam bentuk sekolah, atau dalam bentuk pesantren. Sudah ada kurikulumnya. Ya. Sudah ada kurikulumnya. Pakai itu pun, ya alhamdulillah. Kalau dia bisa pelajari semuanya bagus. Ya, walaupun metode itu di masa sekarang ini, itu memang sudah dikritik ya oleh banyak ulama bahwa harusnya yang belajar di di universitas atau di sekolah, dia bukan pondok pesantrennya, itu harusnya dia banyak hadir di halaqah guru-guru di masjid. Sebab halaqah guru di masjid itu lebih mendasar mengajarkannya dari A sampai Z. Biasanya kan kalau di bangku universitas itu dosennya itu sesuai dengan target materinya. Itu kadang dikurangi sebagian hal dan itu yang membuat kadang kurang utuh pembahasan masuk ke murid. Jelas ya, tapi kalau metode pondok pesantren dia pakai metode lama dahulu mempelajari kitab-kitab, maka itu adalah hal yang baik. Ya, dari belasan tahun ada salah seorang guru kami di Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah taala, itu buat program-program untuk orang umum. Tapi dalam bentuk sama kalau dia kuliah. Itulah buku-buku untuk pemula dipelajari. Ya, dan kita sudah mulai juga ya di sini, alhamdulillah. Ada program namanya program Mafatihul Ilm. Sudah selesai 12 kitab. Dari 25 kitab pembahasan. Itu semuanya buku untuk dasar pemula yang mengangkat kewajibannya dan mengangkat apa yang dia perlukan untuk ilmu-ilmu dasar di semua bidang. Di semua
cabang ilmu. Jadi kalau selesai 25 kitab itu, maka insya Allah ta'ala itu akan bagus. Ya kalau nggak bisa hadir di pesantren, maka caranya begitu. Kita sudah siap programnya apa. Sisa kita cari, oh ada guru ini mengajarkan buku yang pertama, saya datangi, saya selesaikan. Ada doro ini, harus rajin aja keliling-keliling. Ya, harus rajin keliling-keliling. Jangan tunggu bola. Kalau menjemput bola nanti lama. Ya, jelas ya. Dan doanya harus banyak juga. Harus doa terus supaya ada guru yang tiba-tiba mengajarkan di tempat dia, kan begitu. Ya. Tapi kalau dia jemput bola, di mana didengar ada yang mengajarkan buku ini, dia datang ke sana, itu kan bagus. Dia akan cepat menyelesaikannya. Kata orang Indonesia, tidak rotan akar pun jadi. Ya. Kalau tidak dapat seperti itu, carilah di internet pelajaran-pelajaran yang sudah dikaji seperti itu. Dengarkan buku-bukunya. Kalau ada masalah, tanya kepada guru yang mengajar. Tanya kepada guru yang ahli terhadap buku yang dia pelajari. Maka itu mungkin ya ringkasan bagaimana metode memudahkan belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semuanya dan memberkahi kita semua dalam kehidupan ini. Menjadikan kita sebagai orang-orang yang cinta dengan ilmu, gemar menuntut ilmu, dan sebagai seorang penuntut ilmu hingga akhir hayat kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.